Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Pangestu, NIM 2030, 2020, 2017 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman saya mengenai materi menulis kreatif cerpen. Dalam materi ini terdapat yang pertama adalah hakikat cerpen, yang kedua menulis cerpen, ketiga menumbuhkan minat menulis, dan yang keempat syarat dan modal menjadi penulis, kelima proses kreatif, dan yang terakhir adalah model pembelajaran menulis cerpen. Yang pertama, hakikat cerpen. Sebagai salah satu bagian dari karya sastra, cerita pendek atau cerpen memiliki banyak pengertian. Berikut pendapat ahli tentang pengertian cerpen. Jakob Sumarjo mengemukakan bahwa cerita pendek adalah seni, keterampilan menyajikan cerita, yang di dalamnya merupakan suatu kesatuan, bentuk utuh, menunggal, dan tidak ada bagian-bagian yang tidak perlu. Tapi juga ada bagian yang terlalu banyak. Adapun unsur-unsur cerpen itu adalah yang pertama ada tema cerita, kedua alur cerita, ketiga penokohan, keempat latar, dan yang kelima adalah sudut pandang. Kemudian yang B adalah menulis cerpen. Menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan ide atau pendapat yang akan disampaikan kepada orang lain atau pembaca melalui media bahasa tulis untuk dipahami tepat seperti yang dimaksud oleh penulis. Gagasan, ide, atau pendapat yang akan disampaikan kepada orang lain atau pembaca oleh penulis melalui media bahasa tulis dapat berbentuk cerpen. Kemudian yang C adalah menumbuhkan minat menulis. Mengarang itu gampang. Demikian jurnalis atau penulis fiksi Armesendo Atmewiloto berujar, syaratnya pun gampang. Punya kemauan besar agar punya kemauan menulis. Yakni manfaat-manfaat menulis. Yang pertama adalah menulislah maka kamu akan kaya. Yang kedua, dengan menulis akan panjang umur. Yang ketiga, dengan menulis telah turut mewarnai dunia. Yang keempat, menulis ladang tempat beramal soleh. Yang kelima, menulis meminjam ungkapan rendar, memberi makna pada hidup yang fana. Yang keenam, menulis jembatan sukses di berbagai bidang. Yang D adalah syarat dan modal menjadi penulis. Syarat menjadi penulis yang pertama adalah aktif menulis. Adalah seorang yang selalu mengaktifkan jiwanya, pikirannya, perasaannya, imajinasinya dalam berbagai keadaan. Yang kedua, baca. Kutu buku gila membaca. Jangan membatasi bahan bacaan. Seorang pengarang dituntut selalu sebagai hal. Selain membaca sumber-sumber tertulis, juga membaca hal-hal yang lebih luas, yakni membaca kehidupan. Yang ketiga, gaul. Menulis memang dilakukan dalam kesendirian. Tapi untuk mendapatkan gagasan atau bahan tulisan, harus bergaul luas alias tidak kuper. Bergaullah dengan berbagai kalangan, hadiri peristiwa-peristiwa seni, ikuti komunitas-komunitas penulisan, dan lain-lain. Yang E adalah proses kreatif. Proses kreatif setiap pengarang bermacam-macam, namun ada benang merah yang sama yang bisa kita tarik. Umumnya proses kreatif terdiri atas 5 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, adalah tahap mencari bahan atau ide cerita. Yang kedua, tahap inkubasi, adalah tahap di mana gagasan sudah ditemukan, tujuan ditetapkan, dan cerita mulai direncanakan, atau tahap merencanakan cerita. Kemudian yang ketiga adalah tahap inspirasi, merupakan tahap ketika seluruh gagasan sudah demikian matang. Segala yang direncanakan pada tahap inkubasi merupakan bentuk yang ideal. Saat ini adalah saat ROK, saat gagasan sudah matang itu mendesak-desak kita untuk dilahirkan. Sebaiknya segeralah tuliskan, jika tahap ini dibiarkan lewat, gairah menulis akan mengendur. Yang keempat, tahap penulisan. Adalah tahap menulis cerita dan menyusun cerita. Yang kelima, tahap revisi adalah tahap memperbaiki atau menyuting karya dalam hal bahasa dan isi. Kemudian yang F adalah model pembelajaran menulis cerpen. Yang pertama ada teknik copy the master atau imajinasi. Pembelajaran menulis cerita pendek atau cerpen dapat dijadikan sebagai sarana untuk berimajinasi dan menuangkan pikiran. Yang kedua adalah strategi 3M, yaitu meniru, mengolah, mengembangkan. Tahapan strategi 3M mengacu pada beberapa tahapan pembelajaran menulis pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah metode latihan terbimbing. Metode latihan terbimbing adalah suatu cara mengajar yang baik digunakan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik dan juga digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan. Kesempatan keterampilan dalam proses ini memberikan bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai keterampilan untuk dapat memahami dirinya, keterampilan untuk menerima dirinya, keterampilan untuk mengarahkan dirinya, dan keterampilan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan keterampilannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah teknik latihan terbimbing.
Berdasarkan ilustrasi tokoh-tokoh idola, teknik menulis cerpen dengan latihan terbimbing. Berdasarkan ilustrasi tokoh idola dalam penelitian ini diartikan sebagai menulis cerpen. Berdasarkan kisah nyata yang berupa pengalaman orang lain, dalam hal ini dapat diambil dari kisah nyata tokoh idolanya yang paling menarik atau dijadikan ide untuk dikembangkan menjadi sebuah cerpen dengan bimbingan dari seorang guru. Yang kelima, pembelajaran dengan media audiovisual. Penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan memunculkan ide yang sangat menarik di benak siswa, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi psikologi siswa. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran kuantum. Writing kuantum adalah bagian dari energi yang tidak dapat dipecahkan lagi, sehingga dapat mengubah energi itu menjadi pancaran cahaya. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.